Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Bella Aprilianti dengan NIM 1107620078 dari kelas A PGSD FIP UNJ 2020. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah konsep dasar PPKN SD dengan dosen pengampu Bapak Dr. Otip Satibi Hidayat, MPD. Teman-teman tahu nggak sih apa kepanjangan dari PPKN? Ya, betul. PPKN atau Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diselenggarakan di setiap jenjang pendidikan. Salah satunya adalah jenjang sekolah dasar. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dengan demikian, salah satu langkah untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah dengan menempatkan mata pelajaran PPKN sebagai bagian utuh dari kelompok mata pelajaran yang memiliki misi pengokohan kebangsaan. Selanjutnya, dalam menghadapi era teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi guru di abad 21. Oleh karena itu, guru harus memiliki keterampilan abad 21 yang menunjang seorang guru profesional, yaitu leadership, digital literacy, communication, emotional intelligence, entrepreneurship, global citizenship, problem solving, dan teamworking. Berbicara mengenai kurikulum, ternyata selama ini Indonesia telah berganti kurikulum sebanyak 11 kali yang terhitung sejak Indonesia merdeka. Lalu, bagaimanakah kaitan antara kurikulum-kurikulum di Indonesia dengan konsep dasar PPKN? Sebenarnya, konsep dasar PPKN dan pendidikan karakter sudah ada sejak tahun 1947. Kurikulum 1947 yang merupakan kurikulum pertama sejak Indonesia merdeka dikenal juga sebagai Rencana Pelajaran 1947. Selanjutnya, konsep dasar PPKN dan pendidikan karakter juga terdapat pada kurikulum 1964, kurikulum 1968, dan kurikulum 1984. Pada kurikulum tersebut, pembelajaran dipusatkan pada pendidikan watak atau karakter, pengembangan moral, dan membentuk manusia Pancasila sejati. Menurut Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin dan karakter, pikiran atau intelek, dan tubuh anak dalam rangka kesempurnaan hidup dan keselarasan dengan dunianya. Berkaitan dengan itu, Ki Hajar Dewantara telah mencetuskan amanat dan prinsip dasar guru, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tutwuri Handayani, Doh Paran Kirim Dungo, Tan Katon Hamumuji, dan Waspodo Purbo Waseso. Terdapat 18 nilai-nilai karakter yang dikembangkan dalam program penguatan pendidikan karakter atau PPK yang disederhanakan menjadi 5 nilai utama, yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, dan integritas. Pelajar Pancasila adalah pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terakhir adalah hasil analisis kurikulum KI dan KD kelas 2 semester 2. Konsep dasar kurikulum PPKN tema 5 pengalamanku dalam aspek spiritual adalah pengalaman menerima, menjalankan, dan menghargai kelima simbol dan sila Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam aspek sosial adalah pengalaman menunjukkan perilaku bekerja sama, disiplin, dan peduli sesuai kelima sila Pancasila dengan sesama orang. Dalam aspek pengetahuan adalah pengalaman memahami, mengidentifikasi, dan menunjukkan contoh hubungan simbol dengan kelima sila Pancasila. Dalam aspek keterampilan adalah pengalaman menjelaskan, menunjukkan, dan menceritakan hubungan kelima sila Pancasila dengan lambang negara Garuda Pancasila.
Konsep dasar kurikulum PPKN tema 6 merawat hewan dan tumbuhan dalam aspek spiritual adalah siswa dapat menerima, menjalankan, dan menghargai sikap patuh aturan sesuai dengan agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Dalam aspek sosial adalah siswa dapat menunjukkan perilaku bertanggung jawab dalam melaksanakan aturan yang berlaku di rumah dan tata tertib di sekolah. Dalam aspek pengetahuan adalah siswa dapat memahami dan mengidentifikasi aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Dalam aspek keterampilan adalah siswa dapat menjelaskan dan menceritakan kegiatan yang sesuai dengan aturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah dengan tepat. Konsep dasar kurikulum PPKN tema 7 kebersamaan dalam aspek spiritual adalah menerima, menjalankan, dan menghargai keberagaman karakteristik individu sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam aspek sosial adalah menerapkan kebersamaan dalam keberagaman melalui perilaku peduli, bertanggung jawab, disiplin, dan santun. Dalam aspek pengetahuan adalah mengidentifikasi jenis-jenis karakteristik individu dengan berinteraksi secara langsung. Dalam aspek keterampilan adalah membedakan jenis-jenis keberagaman karakteristik individu melalui karya yang ditampilkan. Konsep dasar kurikulum PPKN tema 8 keselamatan di rumah dan perjalanan dalam aspek spiritual adalah menghargai dan menerima keberagaman di sekolah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dalam aspek sosial adalah menunjukkan sikap kerjasama yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Dalam aspek pengetahuan adalah persatuan dalam keberagaman antar teman di sekolah. Dalam aspek keterampilan adalah menceritakan pengalaman melakukan kegiatan yang mencerminkan persatuan dalam keberagaman di sekolah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.